Selamat malam Bu, nama saya Gracia Lampria Putri Satonga, NPM 1901061019 dari Prodi D3 Akuntansi, izin mempresentasikan tugas pajak PPN dan PPNBM. PPN adalah pajak pertambahan nilai. Pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak, orang pribadi, badan, dan pemerintahan. Yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong PPN. Bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak yang tidak langsung. Subjek pajaknya terdiri dari pengusaha kena pajak atau PKP dan non-PKP. Undang-undang yang mengatur PPN. Terdapat 3 kali perubahan Undang-Undang PPN di Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Nomor 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Dan nomor 3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Mekanisme PPN di Indonesia. 1. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan JKP wajib memungut PPN dari pembeli dan penerima BKP yang bersangkutan sebesar 10%. PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran dari PKP penjual BKP atau JKP yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar. Pada waktu PKP melakukan pembelian atau perolehan BKP atau JKP yang dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan pajak pemasukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka. Objek PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang A, barang atau jasa dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Penyerahan barang kena pajak atau BPK dan jasa kena pajak JKP di dalam daerah pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha. Impor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah di dalam daerah pabean. Barang atau jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai PPN adalah barang hasil pertambangan atau pengoboran minyak mentah, asbes, batu bara, gas bumi, dan lain-lain. Dasar pengenaan pajak PPN. Nomor 1. Hal jual. 2. Penggantian. 3. Nilai impor. 4. Nilai ekspor. 5. Nilai lain-lain. Tarif pajak PPN. 1. Tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri. 2. Tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor JKP. 3. Tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah yaitu 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Rumus dan cara penghitungan PPN. PPN sama dengan tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak DPP. Contoh kasusnya seperti seorang PKP bernama Gebi menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual 25 juta. Pajak pertambahan nilai yang terutang sama dengan 10% dikali 25 juta sama dengan 2.500.000. PPN sebesar 2.500.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak Gebi. Cara lapor SPT masa e-filing PPN.
SPT masa PPN adalah surat pemberitahuan untuk lapor pajak pertambahan nilai yang dipotong atau dipungut pajak orang lain secara bulanan. Berikut tahapan yang wajib Anda ketahui. 1. Login. 2. Pilih file. 3. Diminta untuk meminta kode verifikasi. Yang keempat, cek email. Ketentuan PPN Jasa Luar Negeri. Terdapat aturan tentang batasan untuk transaksi jasa kena pajak dari luar negeri yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 SE 147-PJ-2010 menyatakan bahwa 1. Penyerahan dilakukan oleh pribadi atau badan yang bertempat tinggal di luar daerah pabean. 2. Pengenaan jasa luar negeri dapat dilakukan di dalam maupun di luar daerah pabean selama kegiatan pemanfaatan jasa tidak menyebarkan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal di luar daerah pabean menjadi subjek pajak dalam negeri. 3. Aktivitas pemanfaatan jasa luar negeri dilakukan di dalam daerah pabean. 4. Jasa kena pajak JKP dari luar negeri dimanfaatkan oleh siapapun dalam daerah pabean. Pengenaan pajak pengambilan nilai PPN jasa luar negeri tidak melihat status penggunaannya. Ketentuan waktu pemanfaatan jasa luar negeri. 1. Waktu pemanfaatan jasa merupakan saat di mana jasa luar negeri tersebut digunakan secara nyata digunakan oleh pihak yang berkepentingan. 2. Jasa luar negeri dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya. 3. Terjadi pergantian jasa kena pajak ditagih oleh pihak yang menyerahkan. 4. Harga perolehan jasa kena pajak dibayar oleh sebagian atau seluruh oleh pengguna. Ditandatanganinya kontrak dan perjanjian yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 5. Pajak pertambahan nilai atau PPN yang terhutang atas penggunaan jasa luar negeri harus disetor paling lama 15 bulan berikutnya setelah saat terhutangnya pajak. Cara menghitung PPN jasa luar negeri. PPN jasa luar negeri itu 10% dikali jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan jasa luar negeri. Contoh kasusnya, perusahaan Mutiara Rezeki memiliki beban yang untuk membayar jasa tenaga ahli dari Cina yang telah memberikan pelatihan pengembangan personality pada perusahaannya. Harga tenaga ahli tersebut adalah sebesar 600 juta, sementara tenaga ahli yang disebutkan meminta jumlah gaji yang diterima harus jumlah bersih termasuk potongan pajak penerimaan nilai, sehingga dalam hal ini Anda dapat menerapkan rumus kedua yaitu 10/110 dikali 600 juta untuk menetapkan jumlah pajak pertambahan nilai yang menjadi beban dan harus Anda bayarkan untuk jasa tenaga ahli tersebut. Kedua, PPNBM. PPNBM adalah pajak penjualan atas barang mewah. Pengertian dari PPNBM. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Prinsip dan pertimbangan pemungutan PPNBM. Agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tinggi, untuk mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, mengamankan penerimaan negara, penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang kena pajak yang tergolong mewah, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Pemungutan pajak barang mewah ini sama sekali tidak memperhatikan siapa yang mengimpor maupun seberapa sering produsen akan impor tersebut.
Barang kena pajak yang tergolong mewah. Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Tarif pajak penjualan atas barang mewah. Pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi sebesar 200%. Jika pengusaha melakukan ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah, maka akan dikenai pajak dengan tarif sebesar 0%. Perhitungan pelaporan PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah dihitung dengan cara mengalihkan persentase tarif PPNBM dengan nilai dasar pengenaan pajak, sedangkan untuk melakukan pelaporannya harus melakukan formulir SPT masa PPN 1111. Pelaporan pajak barang mewah ini harus segera dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal faktur dibuat. Rumus dari PPN adalah tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak. Contohnya seperti ini. Rumus PPNBM. Tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. Contohnya seperti ini. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata.